Wali Kota Medan saya lihat itu aktif ber-Instagram dan ber-Facebook ria. Ya, tentang apa yang dikembangkannya di Kota Medan. Nah, kita sebagai publik ya menerima itu positif. Kita kadang juga memberikan masukan dan juga memberikan tanda like kalau kita setuju terhadap apa yang dia katakan. Sebaliknya, ya Bobby jangan hanya mengharapkan tulisan dia di Instagram, Facebook aja yang kita kasih like. Hendaknya sesekali Bobby juga ya membaca tulisan-tulisan Facebook yang ditulis oleh orang-orang yang cinta terhadap Kota Medan. Ya, saya pikir itu ke depannya. Kalau si Jaya, dia nulis pakai nyindir, orang tak paham. Kalau kritik aja terus ya. Jadi jangan kau pakai istilah-istilah apa. Tak paham dia itu. Kalau aku malah orang tambah bingung Bang ya. Nah, kalau video tengok. Dia sendiri aja dimarahi jurnalis secara menulis. Tapi betul juga ya, mungkin dia udah nggak peka lagi. Perlu tunjuk hidung langsung aja barangkali. Ya lampu pocong kan tunjuk hidung. Bahkan tadi abang mau nanya, apanya itu kayak mirip pocong? Kulihat enggaknya putih ke abang bilang. Tapi kenapa mengalir? Kenapa orang secara perasaan instingnya mengiyakan? Kenapa jadi pembicaraan ribut? Kalau enggak kan berhenti juga. Ya. Kalau enggak satu ke frekuensi. Tapi mungkin karena pertama di waktu dibangun itu kan dibungkus-bungkus kain. Nah, ya mungkin itulah pocong. Bukan pun kain. Jadi Bung Midung, aku pernah tanya sama mereka tentang ketidakteraturan jarak itu kan begitu. Karena peristiwa yang terjadi di PGN itu, di muka kantor gas negara itu, masa di tempat tempat. Jadi dibilang orang itu kan ukuran tanah kita ini atau pertokoan kita itu kan tidak sama semuanya. Ada yang pasnya elok di pintu pagarnya ukurannya tadi kan. Jadi bagaimana terpaksa dipindahkan kan begitu. Ya, ada yang pas macam di Jalan Sudirman atau Imam Bonjol. Itu kan pas pagar pintu-pintu pagar orang bisa tak masuk mobilnya kan begitu. Begitu pula ya. Ya sama begini tuh, Bang Charles. Ya, saya pernah marah itu. Tahu numpuk satu tempat itu bisa 10 tiang di situ. Mau rumah awak, rumah ruko. Payah awak masuk. Pernah saya bawa gergaji besi. Kau angkat semua ini, saya bilang. Masa di depan rumah saya 8 tiang. Tiang Telkom, tiang ini, tiang itu. Numpuk gitu, Bang. Ya. Soalnya kalau pindahkannya jaraknya itu makin banyak dia uang keluar biayanya. Jadi itulah yang membuat tidak beraturan ukuran-ukurannya itu tadi. Karena mau dipasang di sini sudah ada terlebih dahulu bangunan apa gitu, Telkom lah, tiang inilah, macam lah itu. Dan barangkali Miduk ya dengan masalah ini tadi itu di luar konteks apa ini. Memang rencana Pak Wali itu kan tidak ada lagi tiang listrik. Itu semua mau di bawah, semua main kabel bawah. Cuman tadi aku tertarik dengan yang kata Miduk, rentannya banjir itu apakah mempunyai resiko terhadap kabel-kabel yang diborahkan gitu. Dan itu Bang, abang lihat aja di Jalan Besar Sudirman, kabel-kabel itu bukan dibungkus dengan pipa-pipa, walaupun itu anti bocor misalkan ya, tapi kan kita lihat kabel itu ditanam di bawah. Yang kedua ya, kalaupun Pak Wali ini 8 koridor ini mau dibuatnya ada semacam pengikat lah tematik supaya kawasan itu orang kalau ke Medan ada kesan. Mungkin kita nebaknya begitu. Melihat lampu-lampu itu, oh ini di Medan gitu loh. Tetap Bang, aksesoris itu kecil. Dia tidak mendominasi yang besarnya. Yang besar-besar di Medan ini, apa yang jadi tanda pengenal, itu harus diketahui dulu oleh wali kota. Supaya dia tahu, kalaupun dia memberikan kemasan-kemasan baru, sesuai dengan selera, dia tahu menempatkannya gitu loh. Contoh misalkan Bang, dinding-dinding yang di jembatan tadi, ketika tidak punya kita, ya pedoman-pedoman yang kuat, maka lihat, belum berakhir berapa tahun sudah dibongkar, dipasang lagi. Padahal tema pun tidak dicari di kawasan kota. Lihat jembatan di misalkan, ya kan, Kampung Keling, beda dengan lagi yang dipasang Pak Wali.
beda lagi dengan yang di Imam Bonjol, beda lagi dengan yang di Sudirman. Jadi nggak karu-karuan. Artinya ini masalah manajemen tadi, Bang, supaya wali kota ini pun memegang, mau menata yang baru dengan akses yang kuat ini tadi, dengan pendanaan yang besar ini tadi, tetap harus ada dulu blueprint. Jangan dia kasih parsial orang-orang ngerjakan ini spontan untuk buat pasang lampu, dipasang. Dia pun secara teknis dia nggak terlalu paham, Bang. Maaf lah ya kan. Dari mana backgroundnya paham tentang itu, Bang? Ya kan? Berarti harus diperkuat tim ahli untuk mendampingi kadisnya. Ya kan? Kadisnya juga kita tahu baru ditarik nih dari Deli Serdang. Ya kan? Punya pengalaman nggak tentang teknis hal seperti itu? Kan nggak juga. Periksa lagi tim perencananya. Coba tim perencananya periksa. Paham betul nggak 8 koridor ini? Sehingga bisa menempatkan itu, elemen-elemen estetika itu dan penerangan itu secara tepat. Jadi, sorry ya, ini kita terlalu udah merambah kepada yang bukan tupoksi kita sebenarnya, ya kan? Tetapi karena kita mau dipancing-pancing kayak gini, seakan-akan ya kita warga walaupun tidak profesional, tapi tahu ini gitu. Apa di mana ini akarnya kesalahan lampu pocong ini gitu loh, Bang. Maksud saya. Ya. Makasih. Ya, aku rasa itu. Dikasih keputusan tapi tidak dikontrol. Tapi bukan abang yang mancing ya. Kerjaannya. Bukan abang yang mancing ya. Abang tadi nampak aku bukan hanya back. Tapi abang juga kadang-kadang ngerem Bang Jaya terus. Bang Jaya ini kan harus dikasih juga umpan-umpan biar ada gol. Bukan, ajaib. Teringat aku lah. Dari kesimpulan kita ini bicara. Kau menyadari nggak atau merasakan tentang lampu pocong ini kita sebutin tadi ini. Begitu aku tegas oleh kau. Aku melihat DPRD itu jadi kacungnya wali kota. Wali kota entah jadi wayangnya siapa untuk membangun kota Medan. Aku pernah wawancara satu forum dengan salah satu anggota DPRD Medan. Apa konsep dia? Kami akan menyediakan apapun yang diminta oleh Bobi. Kami akan menyetujui apapun lakukan Bobi. Dan setelah itu mendengar itu aku yakin nggak ada guna perbedaan antara yudikatif dengan legislatif. Maksud aku pembangunan lampu pocong ini perlu kita bongkar atau enggak? Usulan kita. Alah, bukan kerjaan kita membongkar itu, Bang. Usulan kita kan bicara bahwa ini dari pandangan tata kota ini tidak perlu. Tidak ada. Ada satu kalimat Medan yang sering aku ulang, Bang. Bantai kalau situ. Kalau sudah begitu, tak perlu kita bahas-bahas ini. Bantai kalau situ. Orang kalau lagi berkuasa kok. Apa di Medan ini sekarang, apa yang dia mau yang nggak jalan? Itu pertanyaan aku, Bang. Iya. Ya Merdeka aja ribut sampai mau dituntut, nggak peduli dia. Kebun bunga nggak peduli dia. TBSU juga nggak peduli. Ya jembatan-jembatan yang ditutup juga nggak peduli. Aku nggak ngerti konsep dia tentang pembangunan itu apa. Itu Paris Panjapa itu jembatan di Sungai Sen itu ada 27 jembatan itu membayangkan bagaimana akrabnya kota Paris itu dengan Sungai Sen. Belanda sudah membayangkan bagaimana akrabnya pembangunan Medan dengan Sungai Deli. Dan itu dia nggak pernah tahu. Kapan dia pernah tahu itu? Salah, oke lah, Rik. Kalau tadi Bang Haris bertanya apakah itu minta diubah, sebenarnya begini, aku melihat bahwa Bob ini punya mimpi yang besar, mimpi yang indah. Itu harus kita dukung, Bang. Ya. Mungkin saja ini adalah ketika dia mengkomunikasikan keinginannya itu kepada anak buahnya, kepada Nindya Dinas. Di situ ada semacam miscommunication. Belum lagi dengan DPR. Maka dia bilang, udahlah aku jalan sendiri dengan mimpiku. Maka kita tertanya-tanya. Nah, jadi bisa aja ini harus disadarkan juga Bang Haris. Mungkin juga mimpi dia ini terlampau mulu untuk Medan. Enggak. Aku juga bilang enggak. Dia punya 5 prioritas untuk Medan. Pembangunan Medan ada 5 prioritas dia. Kemudian ada DPRD menyediakan RPJMD untuk dia. Sekarang nyambung nggak ini dengan kebutuhan masyarakat? Itu yang pertanyaan. Yang bilang komunikasi tadi tidak jalan ya.
Jadi aku nggak tahu ya kenapa begini. Memang ya ini bukan masalah yang baru untuk Medan. Ya, Ini masalah komunikasi ini kan masalah utama di Medan, bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang lain, apalagi orang-orang yang pegang kuasa. Komunikasi mandek, ya semua mau jalan sendiri. Itu kita alami lah itu. Jadi dengan kata lain, pembicaraan kita pada pagi ini adalah satu hal yang mungkin hanya sekedar mengetuk pintu atau kalau istilahnya John Towel, ditowel-towel, digelitik-gelitik kawan nih. ya. Kalau terasa dia geli, digaruknya. Kalau tidak. So, kalau anak Medan bilang kan dulu, ini apalah. Paling tulang belikat yang ada katanya kan. Bang Is. Dan Bang Is, Ya. kita Bang Is, tekankan aku sedikit juga, kita Apa tekankan Ya. juga Bang Is, Bang Nian. Ya. Karena dia menggulirkan kolaborasi Bang Nian kan. Artinya kolaborasi itu apakah hanya boleh dipegang oleh orang-orang itu yang sudah sepakat di dalam, Bang. Tidak berkolaborasi juga dengan suara-suara kita yang kita sampaikan siang ini. Saya kira ini juga perlu menjadi catatan. Silakan Bang Nian. Enggak, memang pemerintah kota kalau aku melihat perlu didampingi oleh orang-orang seperti Bang Wara juga Mido, ya kan? Kenapa? Hanya orang-orang yang punya nilai seni, ya kan, yang bisa menyentuh pembangunan itu bernilai estetika. Lihatlah Medan, kalau bisa Bang Jaya dan juga yang masih ada di Medan, Bang Alis, kursi-kursi taman yang diletakkan di trotoar di seputar Lapangan Merdeka, di depan kantor gubernur, itu kan tidak layak sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada pelindung untuk orang duduk di sana. Tak pernah saya lihat orang duduk di situ. Kenapa? Panas. Ya, kalau yang di Lapangan Merdeka, waktu masih di bawah pohon yang rindang itu masih bisa lah orang memanfaatkannya. Tapi kalau di depan kantor gubernur, ada lagi di sekitar kolam renang, kolam raya, itu hampir tak bermanfaat kursi taman itu. Nah, penempatan fasilitas-fasilitas perkotaan seperti ini pun Medan memang tidak punya orang yang pantas lah untuk bisa menempatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi Prabot Kota namanya Bang, Prabot Kota. Prabot Kota ya, Ya. Itu. Fasilitas itu Jadi tadi. itulah. Kira-kira seperti itulah namanya perlunya Medan disentuh dengan tanda tangan yang. Kalau aku lihat barangkali gini kan, kita bagi tugas. Ini Jayanya urusan lampu-lampu tadi nih. Karena belum selesai dulu urusan Lapangan Merdekanya. Betul Bang. Ya kan? Jadi Lapangan Merdeka itu belum tuntas, kan begitu. Udah. Ya jangan aku kemana-mana Bang ya. Ya, Fokus dulu kita- tetap di situ Bang. Jadi Ya, kalau kita kata Bang Halis tadi itu sama Jaya, kami yang berampaknya tukang kipas saja lah. Iyalah, kita ikut supporter. Ya, tapi orang abang sebagai senior banyak tanggung jawabnya. Ya kan? Jangan sampai orang abang pun nanti banyak jadi dipertanyakan juga sebagai senioritas ini apa nih tanggung jawabnya dengan Medan ini kan harus orang abang jawab juga. Insya Allah. Kita tetap menyimak itu, Bung Mido. Kami sama Bang Jaya ini aku pendatangnya aku. Walaupun udah KTP Medan bukan nyawa lahir di Medan kok pula pandai-pandaian kau menjaga-jaga kota ini katanya Bang Wara pula nanti ya kan minggir awak. Ya, bukan jaga kota Mido, tapi kan dia jaga kelestarian budaya itu kan. Oke lah. Oke, thank you semua saran-sarannya, masukannya, mudah-mudahan diperhatikan. Kalau tidak pun, ya kita tetap bicara. Oke, Ya, itu pasti ya. ya walaupun air tenang, air badai, kita tetap bicara. Oh. Bagai diandung saya, ingat duduk kebun. Tinggi pangkatmu bagai diandung saya, ingat duduk kebun. Kita jumpa lain waktu. Terima kasih buat Bang Is juga lah berarti Bang Jaya, ya kan? Ya, Jauh dari Bogor dibuatnya kayak gini, anak Medan aja nggak ada belum di sini yang di Medan ini begini ya kan? Tiap minggu terus. Oke, kita ini jumpa kita lain udah waktu. meningkat ini. Ya. Biasanya aku berpikir maka aku ada. Sekarang aku bicara maka aku ada. Alamak ya. Saya dengarkan. Thank you. Teruskanlah puasanya. Mudah-mudahan 30 hari jelas urusannya dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. warahmatullahi wabarakatuh.